Uh, VT ini wajib ditonton ya untuk seluruh semua manusia yang ada di muka bumi ini. Ini masalah ini adalah masalah yang paling besar di muka bumi, tapi tidak semua orang menyadarinya. Ini masih tetap yang saya bahas tetap tentang sumber daya alam. Kenapa? Karena sumber daya alam adalah sumber segala kehidupan, sumber dari segala kekayaan dan kesejahteraan. Karena disitulah lahirnya semua itu. Jadi hati-hatilah kalian dengan sumber-sumber alam kalian. Harus dijaga, harus diselamatkan, dan harus dilestarikan. Karena bumi bergerak, ekonomi bergerak dari sumber daya alam itu sendiri. Saya akan jelaskan sumber daya alam yang sebenar-benarnya itu adalah tanah sawah dan kebun. Dua itu unsur sumber daya alam yang berpotensi 100% untuk menghidupkan segala ekonomi, untuk menghidupkan segala makhluk hidup yang ada di bumi ini, yaitu tanah sawah dan kebun. Tapi sekarang apa yang terjadi? Kita sadar tidak? Di dunia ini apa yang nomor satu dihilangkan oleh manusia itu sendiri? Apakah kita tidak sadar? Kalau kita lihat jelas, kita coba lihat bagaimana kehancuran bumi itu, bagaimana kehancuran sumber daya alam itu. Kalau kalian punya Facebook, masuklah di grup-grup jual beli tanah dan sawah. Di situ akan kelihatanlah yang mereka jual adalah sawah-sawah dan kebun mereka. Dijual sawah sekian hektar. Nanti yang membeli investor. Mereka bangun perumahan ratusan rumah. Mereka jual kebun mereka. Itu adalah kesalahan fatal. Kita harus sadar. Alat vital segala kehidupan adalah dua itu. Tanah sawah dan kebun. Jadi kita harus jaga, harus kita selamatkan, harus kita lestarikan untuk keturunan-keturunan kita kelak. Jangan sampai itu dihilangkan. Dan jangan sampai itu dijual. Karena kalau dijual dan dibeli oleh para investor, maka bumi akan hancur. Kenapa? Karena para investor tuh mereka akan membangun bidang-bidang properti. Sekarang saya sadar. Dulu saya sebelum tahu saya sungguh 2 bulan ini baru menyadari kenapa bumi ini hancur. Setelah saya jadi driver ini di sepanjang jalan, saya menyadari apa yang terjadi di muka bumi ini. Kenapa tingkat kemiskinan meningkat? Kenapa kejahatan itu meningkat? Ternyata saya sadar penyebabnya itu apa? Karena kita kehilangan lahan-lahan kita setiap hari. Di sini, di Bali, lahan-lahan kita dihilangkan oleh orang-orang asing. Kita sudah dijajah oleh mereka. Bukan orang asing saja yang menjajah, tapi keserakahan itulah menjajah-jajah sumber daya alam kita. Sekarang saya sadar. Ada kata-kata motivator satu yang sering berbicara. Pernah kan saya dulu sering termotivasi. Sampai saya juga berpikir seperti itu. Saya pernah mendengarkan motivator. Bekerja keraslah kamu agar kamu kaya. Nanti setelah kamu kaya, kamu belilah lahan-lahan. Biar uangnya bekerja buatmu, bangunlah kos-kosan. Bangunlah rumah-rumah. Biar uang yang bekerja buatmu. Saya juga sempat berpikir dulu seperti, oh iya betul, bagus ya. Kita tidak perlu bekerja, uanglah bekerja buat kita. Setelah saya sadar sekarang, ya Allah ya Tuhan, ternyata kata-kata motivator itulah yang menghancurkan bumi kita, sumber daya alam kita. Kenapa? Ternyata semua manusia investor yang kaya-kaya, semua orang yang kaya berpikir ke situ semua 100%, berlomba-lomba membangun bidang properti, berlomba-lomba membangun bidang industri, berlomba-lomba membangun pabrik-pabrik, berlomba-lomba membangun perumahan.
Kenapa bumi hancur? Situlah ternyata kesalahannya. Saya baru sadar. Sekarang buat motivator. Hilangkan kata-kata seperti itu. Saya tidak setuju. Karena setelah saya sadar, ternyata semua orang kaya berpikir seperti itu. Mereka bekerja keras, bikin aset, bangun perumahan, bangun kos-kosan. Padahal itu adalah kesalahan fatal. Karena bidang-bidang properti itu berdiri di atas sumbernya itu sendiri. Sumber dari segala kekayaan dan kehidupan. Tanah, tanah, tanah. Kalau saya sekarang motivator tuh hilangkanlah. Jangan kita lakukan seperti itu. Kalau kaya jangan berinvestasi di bidang itu. Kalau saran saya, berinvestasilah dalam perdagangan, pertanian, perkebunan, dan peternakan. Walaupun hasilnya kecil, tidak apa-apa. Yang penting sumber daya alam kita selamat. Tahu kan sekarang jawabannya? Kenapa bumi ini hancur? Sumber daya alam kita hancur. Karena manusia yang kaya itu selalu berfokus ke bidang properti. Itu kata-kata mentor. Kalau kaya, belilah tanah, bangunlah perumahan, bangunlah kos-kosan. Ternyata itulah yang membuat bumi kita hancur dan sumber daya alam kita hancur. Sekarang saya baru menyadarinya. Jadi siapapun mentornya, ini bagi-bagi motivator, dengarkan kata-kata saya. Saya kasih edukasi ke kalian. Baik yang mendengarkan, harus sadar juga. Kalau motivasi itu salah. Salah berinvestasi dalam bidang properti. Apalagi di lahan-lahan produktif. Apalagi di tanah-tanah sawah dan kebun kita. Itu adalah kesalahan fatal. Memang betul sih. Kalau kita berinvestasi di dalam bidang properti itu memang cepat kaya. Seperti sekarang investor-investor bangun villa semalam 500, bangun hotel sewanya jutaan, bangun apartemen, bangun kos-kosan sekian juta, tapi mereka tidak sadar itulah penyebabnya kehancuran sumber daya alam kita sendiri. Nanti di saat sumber daya alam kita tuh habis, tidak ada lagi yang kita konsumsi, maka tinggallah bangunan-bangunan kita tadi. Siapa lagi yang mau menyewa-nyewa villa-villa kita? Kalau sumber daya alam tidak hidup, kalau ekonomi sudah sulit. Memang investor itu tujuannya baik, tapi caranya salah, berinvestasinya salah tempatnya yang salah. Kalau para investor itu jangan berfokus ke bidang properti, jangan berfokus. Karena kalau kita berfokus di bidang properti, yang akan hancur itu lahan kita sendiri. Kita kalau tanah yang hilang, kita akan kehilangan tiga hal. Yaitu pertanian kita, perkebunan kita, dan peternakan kita. Itulah alat vital segala kehidupan. Dari situlah lahirnya kekayaan itu. Jadi ingatlah para motivator, baik yang mendengar motivator itu sendiri, stoplah. Situlah kesalahannya. Kata-kata motivator. Sekarang saya sadar apa penyebabnya bumi ini hancur. Karena semua orang kaya berpikir saya harus berinvestasi dalam bidang properti. Karena mereka berpikir biar uang yang bekerja buat saya. Ternyata itu adalah kesalahan fatal. Yang menghancurkan sumber daya alam kita itu sendiri. Ingat, tanah dan sawah adalah alat vital segala kehidupan. Selamatkan. Karena kalau itu yang hilang, kita akan hancur. Dan keturunan-keturunan kita. Mudah-mudahan kalian termotivasi. Cukup sampai di sini. Nanti akan ada lagi video-video dari saya yang akan tetap membahas tentang sumber daya alam kita dan bagaimana cara menyelamatkannya. Oke. Selamatkan bumimu, selamatkan sumber daya alammu.